Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini Senin 5 April 2021, kalian akan belajar bersama Ibu Aida ya pada pembelajaran di subtema 3 Usaha Pelestarian Lingkungan. Apakah kalian bersemangat untuk pembelajaran hari ini? Ibu harap demikian ya. Tadi di grup WA, Ibu sudah memerintahkan kalian untuk melakukan pembiasaan lalu mengirimkan foto sebagai bukti absen. Nah, selanjutnya kita akan mulai belajar ya. Coba perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa coba? Ya, benar ya adik-adik bahwa ini adalah gambar air. Kita menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari, baik itu untuk dikonsumsi untuk minum, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci, untuk menyiram tanaman, dan lain-lain. Aktivitas kita tidak terlepas pada penggunaan air. Nah, air yang kita gunakan itu harus bersih. Air bersih itu mempunyai beberapa syarat atau kriteria. Berikut merupakan syarat-syaratnya. Nah, ada 3 syarat utama. Yang pertama, syarat fisika. Yang kedua, syarat kimia. Yang ketiga adalah syarat biologi. Syarat fisika. Ada 4 syarat dari syarat fisika ini. Yang pertama itu adalah air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri, cairan kimia, atau logam yang masuk ke dalam air. Nah, kalau misalkan air yang berasa, maksudnya bukan berasa rasa stroberi yang seperti itu ya, tetapi ada rasa yang tidak dicampur dengan bahan apapun, tetapi air tersebut sudah berasa gitu. Nah, itu tidak boleh digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, yang kedua itu air tidak berbau. Nah, maksudnya jika air yang bau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau bakteri atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Nah, jika airnya berbau, maka air tersebut tidak boleh digunakan ya. Nah, syarat fisika yang ketiga adalah air tidak keruh dan tidak berwarna. Jika air keruh dan berwarna, maka air tersebut kotor dan tidak boleh digunakan. Misalnya, air yang seharusnya bening jadi berwarna hijau akibat dari pencemaran atau dari sampah. Nah, itu tidak boleh digunakan ya. Nah, yang syarat terakhir dari syarat fisika ini adalah air tidak memiliki endapan. Nah, jika air tersebut memiliki endapan, entah itu endapan yang kotor atau apapun, itu tidak boleh digunakan ya, berarti kualitasnya tidak baik. Nah, yang kedua adalah syarat kimia. Di dalam syarat kimia terdapat 2 syarat. Yang pertama adalah memiliki tingkat keasaman yang normal. Nah, yang kedua adalah air tidak mengandung bahan kimia beracun. Nah, jika air mengandung bahan kimia beracun, bahwa pastinya air tersebut tidak baik untuk dikonsumsi. Nah, yang ketiga adalah syarat biologi. Untuk syarat biologi ini adalah air tidak memiliki bakteri patogen. Bakteri patogen adalah bakteri yang berbahaya jika dikonsumsi oleh makhluk hidup tertentu. Nah, jadi kalau misalkan air yang mengandung patogen itu tidak boleh digunakan ya, karena bisa menyebabkan kita keracuni atau menyebabkan dampak-dampak lainnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan mengenai syarat-syarat kualitas air yang baik. Anak-anak, di zaman sekarang, terutama di kota-kota, menemukan air bersih itu sangat sulit karena pada zaman sekarang itu sudah banyak yang namanya pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Karena banyak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia ini, air jadi tercemar dan tidak bisa digunakan. Nah, kalian bisa lihat contoh gambar di sini. Ini dari cairan pabrik, nah, yang dialirkan ke sungai, yang menjadikan air aliran sungai itu menjadi kotor. Nah, dari pencemaran air juga bisa menyebabkan kesulitannya mendapatkan air bersih. Membuang sampah sembarangan juga bisa menyebabkan pencemaran air, di mana aliran sungai menjadi tersendat, lalu sungai menjadi bau karena sampah yang menumpuk, dan tentunya akan mengganggu aktivitas manusia maupun mengganggu ekosistem yang ada di dalam air.
Nah, dampak pencemaran air. Kalian bisa melihat contohnya pada contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Ini gambar 1 atau contoh 1 menunjukkan bahwa pencemaran air akibat dari tumpukan sampah yang dibuang sembarangan oleh manusia. Jadi anak-anak, karena kita sayang lingkungan, jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya, apalagi di sungai. Di tanah juga tidak boleh, apalagi di sungai kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, contoh kedua, akibat dari pencemaran air juga akan membuat tanah menjadi tidak subur lagi karena dampak pencemaran air. Nah, dari gambar 3 atau contoh 3 kita bisa melihat bahwa banyak ikan-ikan mati atau makhluk air yang mati akibat dari pencemaran air. Kita tidak inginkan ekosistem kita terganggu karena ulah kita sendiri. Maka dari itu, kita harus menjaga alam kita dan dengan menjaga lingkungan dengan baik. Contohnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Setelah belajar mengenai syarat-syarat air bersih lalu dampak dari pencemaran air, Ibu ingin kalian membuat gambar cerita. Gambar cerita adalah ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas pesan teks yang ingin kita sampaikan. Nah, contohnya adalah buku-buku gambar cerita, komik, novel, majalah anak, poster, brosur, buku pelajaran sekolah, dan lain sebagainya. Nah, Ibu ingin kalian membuat sebuah poster dengan tema menjaga kebersihan. Ini LKPD-nya ya. Kalian bisa siapkan alat dan bahannya, yaitu buku gambar, pensil, penggaris, pensil warna, di mana kalian harus memulainya dengan menggarisi tepi buku gambar dengan rapi, lalu mulai menggambar desain poster menggunakan pensil dan warnai dengan rapi ya. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke grup kelas. Nah, selanjutnya kalian akan menggali informasi dalam teks fiksi. Nah, setiap teks itu mengandung informasi atau peristiwa di dalamnya. Cara mengetahui ada kandungan informasi dan peristiwanya yaitu pertama, kalian itu harus membacanya dengan seksama. Kedua, menentukan gagasan pokok dalam setiap paragraf. Dan yang ketiga adalah memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Nah, Ibu ingin pertama, kalian membaca teks jangan sepelekan rasa haus. Di buku kalian halaman 62. Lalu bacalah teks cara mudah menghemat air di halaman 64. Temukanlah informasi pada kedua teks tersebut ya. Nanti Ibu akan kirimkan soal dari kedua teks tersebut. Nah, alhamdulillah ya, materi dari Ibu cukup sekian. Nanti Ibu akan kirim evaluasinya di grup kelas. Kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita menggunakan air setiap hari untuk mandi, untuk minum, dan lain-lain. Syarat air yang bagus itu ada 3 syarat. Yang pertama itu harus memenuhi syarat fisika, syarat kimia, dan syarat biologi. Kita harus menjaga lingkungan agar tidak membuat pencemaran air. Dampak dari pencemaran air adalah tidak adanya air bersih, tumbuhan air mati, makhluk-makhluk hidup mati, dan akan menyebabkan bencana. Nah, untuk bisa mengidentifikasi informasi dalam teks non-fiksi, kita harus membaca teks tersebut dari awal sampai akhir. Yang kedua itu menemukan gagasan pokoknya dan memberikan tanda khusus pada setiap kata kunci. Nah, rangkuman terakhir yaitu cerita bergambar merupakan ilustrasi gambar yang dibuat untuk memperjelas maksud dan tujuan teks yang ingin disampaikan. Nah, sekian penjelasan dari Ibu ya. Kalau misalkan kalian ingin menanyakan sesuatu, chat saja di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.